Gue baru aja regresi ke hari di mana bokapnya Suking lempar cek 10 juta yuan ke muka gue. Di kehidupan lalu, gue sobek cek itu karena sok keras, tapi balesannya gue cuma dapat senyum sinis yang ngerendahin dan tatapan dingin dari Suking. 10 tahun setelah itu, hidup gue bener-bener kayak sampah, cuma demi ngejar bayang-bayang dia. Puncaknya, di sebuah pesta bisnis, demi ngelindungin dia. Gue malah ditusuk sampai mati sama rivalnya di gang gelap. Sebelum mati, pemandangan terakhir yang gue lihat tetap muka, dia yang tanpa ekspresi, seolah-olah gue cuman orang asing yang gak penting. Kali ini, gue ogah jadi leaking dog sampai gak punya apa-apa lagi. Jadi, dengan santai gue raih dan ambil cek itu, gue natap Sujangwo dan senyum lebar. Bahkan kelihatan berterima kasih banget. Makasih ya. Suara gue gak keras. Tapi kedengeran kayak petir di ruangan VIP mewah ini. Sujangwo yang tadinya udah nyiapin banyak kata-kata pedas. Sekarang malah keselek ludah sendiri. Ekspresi sombong di mukanya langsung berubah. Jadi melongo. Dia pasti udah mikirin 100 cara gimana gue bakal nolak. Tapi dia nggak nyangka gue malah senyum dan bilang makasih. Senyum ngejek di muka Xiao yang ada di samping mereka langsung kayak bebek yang lagi dicekik. Sedangkan Suking, si Dewi S yang sombong dan nggak pernah pamer emosi itu, buat pertama kalinya, muka datarnya retak, pupil matanya ngecil karena kaget. Bibirnya kebuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Gue lipat cek itu pelan-pelan, terus gue masukin ke kantong celana jeans, gue yang udah belel. Terus gue berdiri dan nunduk hormat ke Sujangwo. Om tenang aja, mulai hari ini, gue nggak bakal ganggu Nona Suking lagi. Habis ngomong gitu. Gue nengok ke arah Suking. Maaf ya, udah ganggu hidup lu selama 3 tahun terakhir. Gue bener-bener minta maaf. Semoga masa depan lu cerah dan semuanya lancar. Badan Suking gemeter dikit, hampir nggak kelihatan. Dia akhirnya bener-bener natap gue. Di matanya yang cantik itu, nggak ada lagi tatapan dingin. Yang ada cuma rasa nggak percaya yang amat sangat. Tanpa nunggu dia ngomong, gue langsung balik badan buat cabut. Chen Anon, gue kira lu punya harga diri. Ternyata lu cuma pecundang nggak punya tulang punggung yang matanya hijau lihat duit. Jual perasaan 10 tahun demi 10 juta yuan. Lu bener-bener menyedihkan. Langkah gue berhenti. Di kehidupan sebelumnya, kata-kata ini nih yang bikin gue emosi parah. Gue langsung hajar dia dan berakhir digebukin bodyguardnya sampai setengah mati. Sekali lagi Spanggu. Tapi kali ini gue cuma balik badan dengan tenang. Nggak ada rasa marah di mata gue. Yang ada cuma rasa kasihan. Tuan muda kedua, lu pasti bercanda ya. Pertama, itu bukan 10 tahun, tapi 13 tahun. Kedua, itu bukan perasaan, itu cuman obsesi sepihak dari gua. Ketiga, ini bukan jual diri. Ini kompensasi yang masuk akal dari ketua Su buat kerja keras gua selama 3 tahun ini. Lagian, jadi leaking dog yang profesional itu butuh waktu dan tenaga loh. 10 juta ini nggak kemahalan. Nggak kemurahan juga, pas banget lah. Gue buka pintu ruang VIP itu. Pintu kayu yang berat. Dan jalan keluar tanpa nengok lagi. Di belakang gue cuma ada keheningan total. Begitu keluar dari hotel, sinar matahari bikin mata gue perih. Gue keluarin cek itu. Angka-angkanya beneran nyata sampai bikin mau nangis. Persetan sama cinta, persetan sama harga diri. Gue udah ngerasain hidup yang suram sekali. Kali ini gue gak mau cinta-cintaan sama orang. Gue cuma cinta duit. Gue gak langsung ke bank buat cairin ceknya. Rubah tua kayak Sujangwo bisa aja main trik sama cek ini. Misalnya dibatalin sepihak atau malah dikasih. Cek kosong cuma buat lihat gue malu. Bisik pang lu. Sujangwo, gue panggil taksi buat balik ke kosan sempit gue di daerah kumuh. Gelap, lembab, dan luasnya nggak sampai 10 meter persegi. Udaranya penuh bau mie instan dan apek. Ini rumah yang gue tempatin sambil nahan derita selama 3 tahun di kehidupan. Lalu cuma biar deket sama sekolahnya Suking. Gue buka laptop jadul yang udah gue pakai selama 5 tahun. Layarnya lemot banget sebelum akhirnya nyala. Gue nggak buru-buru ngapa-ngapain. Gue cuma nyender di kursi dan mulai mikirin soal ekonomi. Dipikir-pikir, senjata paling OP pas regresi itu apa? Ya informasi, tren ekonomi buat 10 tahun ke depan, saham mana yang bakal melejit industri, apa yang bakal naik. Gue tahu semuanya dengan jelas. Gue buka software bursa saham dan dengan lincah masukin kode saham. Teknologi Tengvi.
Gue inget jelas banget, besok perusahaan kecil yang nggak dianggap ini bakal umumin paten teknologi chip yang bikin harga sahamnya gila-gilaan dari 5 yuan ke 200 yuan. Gue ambil HP dan telepon Suking, barang-barang lu yang ada di tempat gue udah gue packing dan gue taruh di depan pintu. Lu bisa suruh orang buat ambil kapan aja. Terus, gue bakal ganti nomor HP, jadi nggak perlu hubungin gue lagi. Tanpa nunggu jawaban dia. Gue langsung matiin teleponnya. Cabut kartu SIM, gue patahin jadi 2. Terus gue buang ke tempat sampah, akhirnya dunia tenang juga. Besok paginya, gue langsung ke bank. Ternyata, proses cairin ceknya lancar jaya. Begitu notifikasi HP munculin deretan angka baru di saldo gue. Baru deh gue bener-bener percaya kalau hidup gue beneran mulai dari awal lagi. Tanpa ragu sedikit pun, gue transfer semua 9,9 juta yuan ke akun saham gue dan all in di saham teknologi Tengvi. Pas gue keluar dari bursa saham, rasanya lega banget. Sekarang, gue tinggal nunggu hasilnya. Gue nggak balik ke kosan Apek itu. Sebagai gantinya, gue pergi ke hotel paling mewah di pusat kota dan sewa kamar kelas atas, sambil berendam di bathtub, minum sampahnya dingin, dan ngeliat pemandangan kota yang rame dari jendela. Gue ngerasa agak linglung. Di kehidupan sebelumnya, gue cuma bisa berdiri di luar hotel kayak gini. Ngedongak lihat lampu di lantai atas, sambil ngebayangin Suking lagi pesta mewah di dalam. Pas gue lagi bengong, tiba-tiba bunyi ding, ada pesan dari nomor nggak dikenal. Ini Suking, Shen, lu di mana? Barang-barang yang gue kasih, semuanya lu buang. Kayaknya dia repot-repot nyari nomor baru gue. Barang yang dia kasih ke gue itu sebenarnya cuma barang rongsokan yang dia udah nggak mau. Pulpen, buku catatan, setiap kali dia kasih ke gue, rasanya kayak lagi ngasih sedekah ke pengemis. Dulu gue bego banget, barang kayak gitu gue anggap harta karun. Gue anggap boles, gue langsung blokir nomornya, terus gue telepon layanan kamar hotel. Hello, tolong panggilin 2 tukang pijat profesional ya. Di hidup kali ini, gue harus manjain diri sendiri. Minggu-minggu berikutnya, gue jalanin hidup santai yang dulu cuma bisa gue mimpiin. Tiap hari gue tidur sampai bangun sendiri. Terus sarapan mewah di restoran rooftop hotel. Sorenya, gue nge-gym atau berenang buat ngabisin waktu. Malamnya, gue nikmatin dunia malam kelas atas di Kota Yun. Gue buang semua baju murah dan jeans rombeng gue. Terus gue beli setelan jas yang pas di badan. Bener kata orang, baju itu nunjukin siapa kita sebenarnya. Pepatah itu emang nggak salah sama sekali. Pas gue pakai setelan jas, super mahal dengan jam Patek Philippe melingkar di tangan dan masuk ke tempat elit. Gue langsung disambut dengan senyum ramah dan pelayanan nomor 1. Nggak ada lagi tatapan ngeremehin atau sinis. Duit emang sandaran paling kuat buat cowok. So sometimes with technology, gue bahkan nggak sudi buat ngelirik. Malam itu, gue ajak 2 model seksi buat minum-minum di Yunding Tiangong, klub privat milik Yun Changeng, musik jedak-jeduk kencang banget, bayangan orang-orang bergoyang, udara di sini campur aduk antara bau duit dan hormon. Di kehidupan sebelumnya, gue bahkan gak punya hak buat injak kaki di sini. Tapi sekarang, gue duduk di meja VIP paling mantap. Jadi pusat perhatian semua orang, tuan muda, ayo minum lagi. Model di sebelah gue makin nempel manja. Gue cuma senyum sambil nyubit pipinya. Baru aja mau ngomong, tiba-tiba mata gue nangkep sosok yang gak asing di pojokan. Suking Ying, ngapain dia di sini? Di sebelahnya ada Xiao Hui bareng beberapa anak orang kaya yang gak gue kenal. Xiao Hui lagi pamer sesuatu, ngomongnya aja sampai muncrat-muncrat. Kalau Suking Ying, mukanya sedingin es kayak biasanya. Kelihatan gak nyambung sama keramaian di sekitarnya. Dia juga lihat gue. Dan pas mata kita ketemu, ada kilatan kaget di matanya, sedikit rasa ragu, tapi ada juga rasa jijik. Penepanggu. Dia jijik lihat gue, cowok kayak gue yang ambil duit bokapnya buat foya-foya, mungkin gak ada bedanya sama sampah. Xiao Hui ngikutin arah pandangannya. Detik itu juga, seringai ngejek muncul di mukanya. Dia nerobos kerumunan terus jalan nyamperin gue. Bukannya ini Chen An si bucin paling terkenal. Chen An... Suara Xiao Hui keras banget. Sengaja biar semua orang denger. Ada apa nih? Lo ambil 10 juta dari Om Su cuma buat seneng-seneng di sini. Merasa udah ada di puncak dunia ya. Teman-teman di belakangnya langsung ketawa ngakak. Mereka semua ngeyek gue. Manggil gue anjing penjilat. Dan bilang gue jual diri demi 10 juta.
bener-bener malu-maluin cowok. Dua model di samping gue kelihatan kikuk, mereka mau berdiri, tapi gue tahan pelan, kasih kode biar nggak usah gerak. Gue angkat gelas, muter-muter santai, whisky di dalamnya. Gue bahkan nggak sudi ngeliat dia. Xiao Hui, tuan muda Xiao. Lama nggak ketemu, bisnis keluarga masih aman. Kan gue dengar beberapa proyek luar negeri, grup Xiao lagi bermasalah tuh. Lo ngomong sampah apa sih, gue minum whisky dikit. Proyek pelabuhan di Asia Tenggara gagal total gara-gara perubahan kebijakan lokal. Bener kan? Terus soal agen chip Eropa itu diambil alih sama Shaanxi Capital kan. Dua kesepakatan itu bikin lo rugi setidaknya 500 juta. Ya kan? Semua info ini gue dapat dari berita ekonomi di kehidupan sebelumnya. Pas denger itu, dahi Xiao Hui langsung keringat dingin. Ini rahasia internal perusahaan. Selain dewan direksi, hampir nggak ada yang tahu. Gimana mungkin pecundang, kayak gue bisa tahu lo nyelidikin gue taruh gelas, dan akhirnya natap matanya langsung, tuan muda, Xiao, lo terlalu pede, lo belum sewa sama gue berdiri, tingginya setengah kepala lebih tinggi dari dia. Natap dia dari atas ke bawah, mata gue penuh hinaan. Mending urusin tuh kekacauan lo sendiri, jangan kayak anjing gila yang seharian gigit siapa aja yang dia lihat. Suara tawa di sekitar pelan-pelan hilang. Semua orang sadar suasananya makin panas. Xiao Hui langsung kena mental gara-gara aura gue. Mulutnya mangap tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Mukanya merah terus pucat. Kelihatan jelek banget, gue nggak peduli lagi sama dia. Gue ambil segepok duit cash dari dompet, terus gue taruh di meja. Kerja bagus ya, cantik, pulang naik taksi sendiri-sendiri ya. Abis ngomong gitu, gue benerin jas sama kerah baju, terus jalan ngelewatin Xiao Hui. Pas lewat depan Su Qingying, gue berhenti bentar. Rasa kaget di matanya jauh lebih dalam dari pas di ruangan VIP tadi. Dia mungkin nggak paham gimana cowok miskin yang rendah hati dari beberapa hari lalu tiba-tiba jadi asing banget dan kelihatan tajam. Gue senyum tipis penuh arti ke dia. Teman sekelas Su. Lain kali kalau nilai orang harus lebih pinter ya. Abis itu gue balik badan dan cabut, ninggalin punggung yang tegap dan kerumunan orang yang melongo. Bukannya lo nggak bisa digapai. Cuma sekarang gue udah nggak nafsu lagi buat ngelirik lo. Keluar dari klub, gue nggak balik ke hotel. Gue langsung tancap gas ke bandara Yuncang. Tempat ini nyimpen terlalu banyak penderitaan gue di kehidupan dulu. Sekarang setelah dapat modal awal, waktunya pindah ke tempat lain buat mulai hidup baru. Pesawat terbang pas subuh. Tujuannya adalah Moduk. Kota internasional besar di mana duit dan peluang ada di mana-mana. Di pesawat, gue matiin HP, duduk santai di kelas utama, terus tidur nyenyak di kursi yang nyaman. Pas bangun lagi, pesawat udah mendarat di Bandara Internasional Pudong. Keluar dari bandara, ngehirup udara Modu yang penuh ambisi. Gue ngerasa kayak prajurit yang lahir kembali. Gue nggak buru-buru beli rumah, tapi di Thomson Riviera, apartemen servis paling mewah di pinggir Sungai Huangpu. Gue sewa unit jangka panjang. Berdiri di depan jendela kaca panorama 360 derajat, ngelihat pemandangan malam depan yang megah. Gue tahu ini panggung gue yang sebenarnya. Besoknya, pas bursa saham buka, gue dapat telepon dari broker saham gue. Suaranya gemeteran saking semangatnya. Pak Chen, naik parah Tangfe Teknologi kena limit atas. Gue cuma jawab santai, tenang aja, tahan terus. Jangan dijual sampai harganya nyentuh 150. Habis tutup telepon, gue mulai ngerancang langkah selanjutnya. Cuma ngandelin saham itu duit instan doang, pondasinya nggak kuat. Gue mau bangun kerajaan bisnis sendiri. Berdasarkan ingatan dulu, gue tahu beberapa tahun ke depan, internet, kesehatan, energi baru, mobil listrik, dan kecerdasan buatan bakal jadi 3 industri utama. Gue habisin waktu seminggu buat bikin rencana bisnis detail. Mau bangun firma investasi khusus buat startup yang potensial ini. Sebulan kemudian harga saham Tangfe Teknologi persis kayak prediksi gue, melonjak gila-gilaan sampai 150 yuan. Duit di rekening gue juga berubah dari awal 9,9 juta. Jadi angka yang bikin gue sendiri kaget 300 juta. Gue nggak ragu buat jual semua sahamnya, amankan profit. Dengan modal awal ini, Wang Chow Capital punya gue resmi buka kantor di Modu.
Tepatnya di lantai paling atas pusat keuangan global di Lujiazui, gue mulai rekrut orang-orang jenius pakai gaji yang jauh di atas rata-rata industri. Gue bajak analis dan trader terbaik dari bank investasi besar. Awalnya, para elit itu agak ragu sama bocah umur 20 tahunan kayak gue. Tapi, setelah gue secara akurat prediksi kehancuran bursa saham Amerika Serikat 3 kali berturut-turut dan mimpin mereka buat short sell sampai dapat 50 juta dolar dalam sehari. Semuanya langsung diam 1000 bahasa, tatapan mereka ke gue berubah dari curiga jadi takjub. Terus jadi pemujaan total, di mata mereka, gue bukan sekadar bos. Gue itu dewa, hidup gue juga makin sibuk. Tiap hari isinya rapat nggak kelar-kelar. Laporan numpuk yang harus dibaca, dan terlalu banyak orang buat ditemuin. Pelan-pelan gue mulai lupa sama Yuncang, lupa sama suku Inyang, dan lupa masa lalu yang sampah itu sampai suatu hari. Sekretaris gue kasih sebuah undangan minggu depan di pusat pameran Sheng. Bakal ada pertemuan puncak bisnis internasional. Ini undangan resmi dari komite penyelenggara. Gue ambil terus gue lihat sekilas doang. Pas mata gue tertuju ke daftar penyelenggara pendamping. Jari gue sempat berhenti sebentar. Grup Sue itu bener-bener kayak hantu yang gak mau pergi. Tolong tolak undangannya. Sekretaris gue kelihatan agak bingung. Katanya, pertemuan puncak ini skalanya gede banget. Hampir setengah dari 500 perusahaan top dunia bakal hadir. Terus lagi Tuan Lee dari komite penyelenggara minta secara khusus biar Anda datang. Tuan Lee, anak orang terkaya di Hong Kong, sekaligus penyelenggara acara ini. Gue langsung mengernyit. Di kehidupan sebelumnya, gue cuman bisa lihat orang ini di berita. Tapi sekarang dia malah minta ketemu gue langsung. Kayaknya reputasi modal Wang Chao gue udah kesebar luas di Modu. Ya udah, gue bakal datang. Gue pengen lihat gimana muka keluarga Sue pas ketemu gue lagi. Apalagi gue udah nyiapin kado spesial buat mereka. Seminggu kemudian, gue berangkat ke lokasi acara sesuai jadwal. Pas mendarat, gue langsung ke tujuan, tapi nggak disangka. Pas gue baru masuk aula, Xiao Hui tiba-tiba nyerbu ke arah gue. Apa sih yang udah lo lakuin? Lihat tatapan orang-orang di sekitar yang lagi merhatiin. Xiao Hui udah kayak penjudi yang kalah telak. Dia nyengkram kerajas gue kenceng-kenceng. Napasnya berat. Tangannya gemeteran parah. Pasti dia baru dapat kabar kalau proyek pelabuhan grup Xiao macet total. Chen Ane, apa yang udah lo lakuin? Gue cuma ngeliatin tangan yang gemeteran itu. Setengah bulan lalu, dia masih jadi tuan muda sombong. Tapi sekarang di mata gue, dia cuma badut yang lagi narik. Gue nggak marah. Malah ngerasa tenang banget kayak udah tahu segalanya. Tuan muda Xiao, jas ini mahal banget loh. Lo kayaknya udah nggak sanggup lagi buat ganti jas ini sekarang. Gue pegang pergelangan tangannya. Terus gue pelintir dikit pakai tenaga. Dia teriak kesakitan terus ngelepasin cengkeramannya dengan memalukan. Gue benerin kerajas gue yang lecek dengan santai. Perasaan bisa megang kendali kayak gini jauh lebih enak daripada. Jadi pengemis menyedihkan kayak di kehidupan sebelumnya. Modal Wang Chao. Dari mana lo dapat modalnya? Gimana bisa lo tahu kartu as keluarga gue? Soal itu, lo harus terima kasih sama 10 juta yang dikasih Paman Su ke gue. Itu yang bikin gue bisa ambil peluang di teknologi Tenf. Xiao Hui langsung mematung, mukanya pucat pasi. Dia pasti nggak pernah nyangka kalau duit yang dipakai bokapnya buat ngerendahin gue. Malah jadi tanah pertama buat ngubur keluarga Xiao. Di saat itu, Su King Yiying yang pakai gaun putih keluar dari kerumunan, matanya penuh rasa nggak percaya. Chenan, apa kamu harus sekejam ini? Gue noleh buat lihat muka cewek yang pernah gue cintai selama 10 tahun ini. Tapi sekarang, hati gue nggak ngerasa apa-apa lagi. Flat banget, Nona Su, bisnis itu perang. Pas Yahui neken gue dulu, kamu nggak mikir kalau dia itu kejam kan? Bibir Su King Yiying bergetar. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Gue cuekin mereka, dan di bawah tatapan semua orang, gue jalan ke area VIP yang lebih di dalam, berhenti deh menggonggong kayak anjing gila. Lu udah nggak level, jadi lawan gue sekarang. Gue jalan ke arah Tuan Lee, anak orang terkaya Hong Kong. Terus tos gelas sama dia pelan, Xiao Hui langsung lemes dan ambruk ke lantai. Bisikan orang-orang di sekitar langsung nenggelamin dia di ruang santai. Suasananya tenang banget sampai suara es batu di gelas aja. Kedengeran jelas. Tuan Lee duduk di depan gue, matanya penuh kekaguman. Obrolan kami lancar banget. Modal Wang Chao bakal kerja sama-sama. Grup Lee buat proyek energi baru, Getu.
Sekali langkah ini diambil, posisi gue bakal aman total. Tuan Chen, generasi muda sekarang bener-bener gila ya. Bagian kue milik keluarga Xiao. Lu tilaan bulat-bulat, gue cuma ngikutin arus aja. Tuan Li, Anda berlebihan. Pas nganter Tuan Li pergi, gue mau keluar dari ruangan. Tapi pintunya kebuka lagi. Su Qingying berdiri di sana, mukanya nggak sedingin tadi pas di aula. Di matanya ada rasa capek dan penyesalan yang nggak pernah gue lihat sebelumnya. Chenan, bisa kita ngobrol bentar. Bukan soal bisnis, cuma ngobrol biasa. Gue duduk lagi di sofa terus nuang air putih. Di kehidupan sebelumnya, kalau gue denger nada suara dia kayak gini. Mungkin gue udah baper parah. Tapi sekarang, gue cuma ngerasa buang-buang waktu. Nona Su, gue udah dapat internasional siang ini. Kamu cuma punya waktu 3 menit. Dulu kamu nggak pernah manggil aku kayak gitu. Soal 10 juta itu, ayahku cuma mau ngetes kamu. Dia nggak nyangka bakal bikin kamu pergi. Dengar itu, gue hampir ketawa lepas. Ngetes lempar 10 juta ke muka gue. Terus, lihat gue diusir sama pengawal. Kamu bilang itu tes. Kalau kamu kesini cuma mau ngomong sampah kayak gitu. Mending pergi aja. Nona Su, kamu pencis dapecini. Makasih buat 10 jutanya. Dia bikin gue sadar kalau harga diri emang jauh lebih berharga daripada cinta. Su Qingying dia mematung. Matanya mulai berkaca-kaca. Gue berdiri, ambil jaket, terus jalan ngelewatin dia gitu aja. Gue bahkan nggak noleh sedikit pun, apalagi ngelihat dia. Nona Su, kedepannya jangan bahas soal perasaan lagi. Di antara kita cuma ada urusan bisnis, gue jalan keluar. Sinar matahari kerasa anget banget. Gue baru sadar kalau setelah ngelepas obsesi itu, udara pun kerasa lebih seger. Hari ketiga setelah balik ke Modu, gue dapet telepon dari Su Jiangwo. Suaranya udah nggak punya wibawa kayak setengah bulan, lalu malah kedengeran cemas banget. Gue duduk di kantor gue di lantai paling atas modal Wangchao. Ngeliatin pemandangan Sungai Bun sambil santai pencet tombol speaker. Chenan, apa sih yang mau lo lakuin? Lo nyuri proyek keluarga Xiao, dan sekarang lo malah borong saham grup Su secara paksa paman Su. Anda sendiri yang ngajarin gue kalau di dunia bisnis itu cuma ada keuntungan. Gue rasa saham grup Su itu investasi yang sangat berharga. Ada masalah. Suara gelas pecah kedengeran dari seberang telepon. Jelas banget, Ketua Sue ini lagi marah besar. Di kehidupan sebelumnya, dia nganggep gue sampah. Mikir gue nggak bakal bisa sukses. Tapi sekarang, hidupnya ada di tangan gue. Lo mau balas dendam, ya? Lo mau hancurin keluarga Sue cuma karena Qingying. Anda terlalu berlebihan dalam menilai Nona Su. Balas dendam? Enggak lah. Gue cuma lagi bikin kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Gue matiin teleponnya, terus langsung masukin nomor dia ke daftar hitam. Gue ngelihatin harga saham yang terus loncat di layar komputer. Tapi hati gue ngerasa tenang banget. Grup Su emang kelihatan mentereng beberapa tahun terakhir ini, tapi aslinya mah udah busuk dari dalam. Audit internalnya penuh celah. Gue cuma butuh kasih sedikit dorongan. Dan kerajaan ini bakal hancur jadi debu. Presiden Chen, Nona Su Qing ada di bawah. Katanya dia maksa mau ketemu Anda. Gue ngusap jam Patek Philippe di pergelangan tangan. Sambil masang senyum tipis yang dingin. Setengah bulan yang lalu, gue bahkan gak punya hak buat masuk lewat gerbang utama keluarga Sue. Tapi sekarang, si Nona besar keluarga Sue malah harus nunggu di depan pintu kantor gue kayak orang susah. Biarin aja dia nunggu sampai gue beres baca laporan ini. Gue nyeruput kopi sebentar, rasa pahitnya nyebar di lidah. Tapi jujur, gue ngerasa puas banget. Gue mau bikin Su Jiangwo paham apa konsekuensi dari 10 juta yang dia lempar ke gue dulu. 2 jam kemudian, Su Qing akhirnya masuk ke ruangan gue. Muka dia kelihatan kuyu banget. Makeup mahalnya nggak bisa nutupin kantung mata hitam itu. Dia meluk map dengan kencang. Itu adalah sinyal darurat terakhir grup Sue. Cenan, aku mohon berhentilah. Kesehatan papaku lagi nggak baik. Kalau grup Sue hancur, dia nggak bakal kuat. Gue muter kursi, natap cewek yang dulu rasanya jauh banget buat digapai. Di kehidupan sebelumnya, demi lindungin dia, gue mati terbunuh di gang gelap. Tapi dia bahkan nggak datang ke pemakaman gue. Ironis banget denger dia memohon sekarang. Nona Su, kalau mau memohon, ya, tahu diri dikit lah. Gue udah lihat surat perjanjian restrukturisasi di tangan lo. Gue nggak tertarik. Terus kamu maunya apa asal bisa nyelamatin grup Su.
Mereka bakal setuju syarat apapun. Gue berdiri dan jalan ke depan dia. Dia refleks mundur, kelihatan ketakutan. Gue nunjuk map yang dia pegang, terus gue rebut dan langsung gue masukin ke mesin penghancur kertas. Gue mau 51% saham pengendali grup Sue. Dan Su Jiangwo harus minta maaf secara terbuka ke gue. Nggak mungkin. Papaku nggak bakal setuju syarat itu. Gue duduk lagi di balik meja sambil nyalain cerutu. Di balik kepulan asap, tatapan gue berubah jadi dingin dan tajam. Kalau gitu, nggak ada lagi yang perlu diomongin. Nona Su, sebelum pasar tutup besok, gue bakal selesain akuisisi terakhir. Pas saat itu tiba, keluarga Sue nggak cuman kehilangan perusahaan, tapi juga bakal dikejar hutang segunung. Suking langsung lemes di kursi, mentalnya kena. Dia natap gue kayak lagi ngelihat iblis, tapi gitu, gue cuma ngambil balik keadilan yang jadi hak gue. Sekarang keluar, jangan ganggu, gue cari cuan. Suking jalan sempoyongan keluar kantor. Gue ngelihat punggungnya, dan rasa kasihan terakhir di hati gue udah hilang total. Game ini baru aja dimulai. Keluarga Sue cuma batu loncatan pertama buat kerajaan bisnis gue. Di dalam mobil, gue ngelihat para penagih hutang mulai ngumpul di depan gedung grup Su. Su Jiangwo pasti lagi ngumpet di kantornya sekarang. Sibuk nelponin orang-orang yang dianggap saudara lama. Di masa lalu, orang-orang ini sok asik di meja makan. Janji bakal jagain gue. Dulu lo susah payah nyari makan. Gue yang bantuin. Sekarang gue cuma mau saham receh di tangan lo. Malah bahas harga pasar. Gue dengar teriakan dari alat penyadap dan senyum dingin muncul di bibir gue. Su Jiangwo masih nggak paham juga. Di dunia ini nggak ada teman abadi. Yang ada cuma kepentingan abadi. Dan gue udah nawarin harga 3 kali lipat ke mereka. Kalau ketua Su nolak minta maaf, ya udah. Mari kita bikin apinya makin gede. Gue tutup teleponnya dan ngasih kode ke sekretaris buat mulai tahap 2. Nggak sampai 10 menit. Berita kalau grup Su diduga ngelakuin penipuan finansial. Langsung jadi headline di semua media. Ini adalah salah satu hadiah gede yang udah gue siapin dari lama. Setiap data yang keluar bener-bener nembak langsung ke jantung pertahanan grup Sue. Nggak mungkin. Cuma orang dalam level atas yang tahu soal buku kas ini. Cenan, gimana bisa kamu dapet ini semua? Gue natap jendela. Lantai paling atas gedung itu, seolah bisa ngelihat muka putus asa Su Jiangwo. Di kehidupan sebelumnya, demi bantuin dia nutupin celah ini, gue kerja lembur siang malam, bahkan sampai nekat ambil pinjol bunga tinggi. Di hidup kali ini, data ini yang bakal jadi tiket dia ke neraka. Paman Su, ini baru permulaan. Harga sahamnya langsung anjlok parah. Nilai pasar grup Sue nguap miliaran, cuma dalam 1 jam. Gue tahu pertahanan terakhir Su Jiangwo udah jebol. Di dunia yang kejam ini, dia udah nggak punya ruang buat nego lagi. Pas senja, hujan deres banget ngguyur kota. Gue jalan keluar gedung, pakai payung, dan langsung ngeliat Suking standing di tengah hujan. Dia nggak pakai payung, basah kuyup. Harga dirinya, yang dulu setinggi langit sekarang kelihatan hancur. Begitu lihat gue, dia langsung lari nyamperin, tapi dihadang sama bodyguard gue, Shen. Aku mau temui papaku. Dia kena serangan jantung dan masuk rumah sakit. Dia mau minta maaf langsung sama kamu. Gue diem sebentar di balik rintik hujan. Natap dia, air hujan ngalir di pipinya. Sampai gue nggak tahu itu air mata atau cuma hujan. Di masa lalu, pas malam hujan kayak gini juga, gue keliling setengah kota, cuma buat beliin dia kue yang sempet dia sebut. Gue capek-capek nyari. Dia cuma bilang, ini kemanisan. Buang aja. Minta maaf. Kalau minta maaf aja cukup, ya. Buat apa ada polisi Nona Su? Pulang sana. Gak usah sok drama di sini. Kamu gak kayak gini dulu. Dulu kamu bakal kepikiran seharian kalau aku cuma pilek dikit. Kenapa sekarang kamu jadi sedingin ini? Karena Cenan yang peduli sama lo. Udah mati di gang gelap itu. Di mata gue sekarang cuma ada untung dan rugi. Gue jalan ngelewatin dia. Masuk ke mobil Rolls Royce yang udah nunggu. Suking nangis histeris di belakang. Tapi hati gue gak goyah dikit pun. Bajige. Kasih sayang yang telat kayak gini harganya lebih murah dari sampah. Asal kamu mau lepasin keluarga Sue, mereka bakal setuju apapun. Bahkan pernikahan. Nona Su, harga diri lo sekarang bahkan gak layak buat jadi resepsionis di Wongcha Capital punya gua. Pintu mobil ketutup, nahan suara angin, hujan. Dan tangisan di luar, gua ngelihat bayangan putih itu makin kecil di kaca spion. Sambil nuang
segelas wine. Ronde ini, gue menang telak. Rapat pemegang saham grup Sue digelar sesuai jadwal. Gue buka pintu kayu yang berat itu, dan ruangan yang tadinya berisik langsung hening seketika. Gue jalan tegak ke kursi ketua yang jadi simbol kekuasaan. Dulu tempat ini punya Sujang Guo, tapi sekarang fix punya gue. Pak Chen, lihat nih, kita semua udah tanda tangan surat penyerahan seluruh sahamnya. Mulai sekarang, kita bakal bergantung sama lu buat pimpin Sugrup. Dasar rubah tua. Mereka berubah muka cepet banget, lebih cepat dari balik halaman buku. Kemarin masih bantuin Sujang Guo nyusun strategi. Hari ini malah nggak sabar mau jilat majikan baru. Gue buka dokumen di depan gue dan liatin satu-satu orang yang duduk di situ. Mulai hari ini, tempat ini bukan lagi Sugrup, tapi resmi ganti nama jadi Wongcha Technology. Semua keluarga inti dari keluarga Sue wajib angkat kaki dari perusahaan dalam waktu 1 jam. Begitu kata-kata itu keluar. Suasana meeting room langsung pecah. Suyui lari masuk dengan muka merah padam. Jelas-jelas dia nggak terima kenyataan pahit ini. Chen, atas dasar apa lu usir gua? Perusahaan ini tuh punya keluarga gua. Lo cuma anak haram yang lagi beruntung aja. Apa dia nggak denger yang gue bilang tadi? Para bodyguard langsung maju dan nyeret Suyui keluar kayak nyeret anak ayam. Sumpah serapannya gema di lorong. Tapi nggak ada satupun pemegang saham yang berani belain dia. Gue nengok ke arah Sukingi yang duduk di barisan paling belakang. Dia cuma nunduk sambil remas tangannya kuat-kuat. Nona Sue, inget masa lalu gue bakal kasih lo 1 rumah. Pindahin bokap lo ke sana. Paling nggak lo nggak perlu jadi gelandangan di jalanan. Sukingi pelan-pelan angkat kepala. Matanya kosong banget kayak boneka. Dia berdiri dan cabut gitu aja tanpa sepatah kata pun. Gua tahu harga dirinya yang terakhir udah bener-bener hancur lebur di tangan gua hari ini. Berdiri di rooftop, seluruh pemandangan malam Sungai Hangpuo langsung kelihatan jelas. Tapi gua tahu ini baru batu loncatan buat kerajaan bisnis gue. Tantangan sebenarnya baru aja dimulai. Kak Chen, lo beresin masalah keluarga Su bersih banget, tapi soal lahan proyek chip yang lo incer belakangan ini kayaknya nggak bakal gampang dapetnya. Pak Li, emang Bapak denger info apa Pak Li nunjuk ke meja yang nggak jauh dari sana? Ada cewek lagi duduk dengan tatapan tajam kayak pedang yang baru dicabut. Namanya Shen Ruoxi. Dia ini bakal jadi penguasa dunia Artificial Intelligence buat 10 tahun ke depan. Keluarga Shen juga lagi ngincer proyek itu. Shen Ruoxi ya, cewek ini dijuluki penyihir rambut merah. Caranya jauh lebih kejam dari yang bisa lo bayangin. Bagus deh. Lawan yang lembek mah nggak seru buat diajak main. Kayak ngerasa lagi diliatin Shen Ruoxi nengok dan ngangkat gelasnya ke arah gue. Senyumnya penuh selidik dan provokasi. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Shen baru masuk pasar mode 3 tahun lagi. Gak nyangka gara-gara gue bereinkarnasi, efek kupu-kupu bikin lawan sekuat ini muncul lebih awal. Shen Ruoxi. Di kehidupan, lalu pas lo lagi berkuasa di dunia bisnis, gue cuma supirnya Sukingi. Tapi di hidup kali ini, gue mau lihat siapa pemenang sebenarnya. Gue bales pakai senyum sopan, terus balik badan. Gue harus atur ulang rencana bisnis gue. Munculnya keluarga Shen itu variabel baru. Tapi buat gue, ini malah peluang yang lebih gede. Kalau gue bisa telan wilayah mereka di selatan, Wongcha Capital nggak bakal ada tandingan. Beres urusan serah terima. Entah kenapa, gue pengen mampir ke kawasan kumuh tempat dulu gue tinggal. Tempatnya masih gelap dan lembab. Bau rokok murahan sama sampah, nyengat banget. Terus gue lihat sosok yang nggak asing lagi kesusahan bawa kardus. Ternyata itu Sukingi. Gak nyangka kan, gue malah berakhir di tempat lo dulu tinggal. Apa ini balas dendam yang lo mau? Dia nyender di tembok kusam sambil pegang cup mie instan murah. Nona besar yang dulu ogah masuk resto kalau nggak bintang 5, sekarang harus nawar. Uang sewa 100 yuan sama ibu kos, gue nggak pernah kepikiran buat balas dendam sama lo. Gue cuma ambil apa yang emang hak gue. Soal gimana hidup lo sekarang, itu bukan urusan gue lagi. Shen, seandainya dulu gue nggak ambil cek itu, dan lu hak bereinkarnasi, apa lo bakal sayang sama gue selamanya? Pas denger itu, gue sempet diem bentar, terus ketawa kencang. Pertanyaan ini dulu bikin gue pusing di kehidupan lama, tapi sekarang kedengerannya hambar dan gak guna banget. Gak ada kata seandainya. Nona Sue,
Orang nggak bisa hidup di masa lalu terus. Gue ambil segepok duit dari saku, dan gue taruh di atas kardus di sampingnya. Ini bukan rasa kasihan, tapi tanda kita benar-benar putus hubungan. Ini terakhir kalinya gue bantu lo. Jangan pernah muncul lagi di depan gue. Gue balik badan, dan jalan cepet ke arah mobil mewah yang parkir di ujung gang. Isak tangis, Sukingi kedengeran dari belakang. Gema di gang sempit itu, ku starte mesin dan gaspol ke pusat kota yang terang benderang tanpa nengok lagi. Di balik jendela kaca besar, langit modul lagi mendung banget. Chen Roxy duduk di depan gua. Dia nggak pakai jas hitam andalannya, tapi pakai ceongsa ungu tua. Kelihatannya anggun, tapi tatapan matanya tetap tajam dan penuh intimidasi. Gue nunduk, damani setelah teh. Air mendidih gue tuang ke poci. Uap putihnya ngepul. Pak Chen, katanya demi proyek chip itu, lo bener-bener injek-injek keluarga Su ya. Wah, Bu Shen cepet banget dapat infonya. Ini cuman pergantian bisnis biasa kok. Bukan injek-injekan, gue tuangin teh dan geser ke depannya. Di kehidupan lalu, Shen Ruoxi terkenal sadis di dunia bisnis. Dia paling jago manfaatin celah informasi buat bikin lawannya mati kutu. Sayangnya, hari ini dia lawan orang yang punya ingatan 10 tahun ke depan. Proyek itu keluarga Shen harus dapat, sebut aja harganya berapa. Terus lo mundur dari lelang itu, Bu Shen, emang gue kelihatan lagi butuh duit. Dia kaget, jelas gak nyangka gue bakal nolak sekeras itu. Dia pasti udah selidiki latar belakang gue. Di dokumennya, gue mungkin masih dianggap bocah miskin yang bakal jual harga diri demi cek 10 juta yuan. Jual harga diri. Dia nggak tahu aja kalau nafsu makan gue sekarang jauh lebih gede dari yang dia bayangin. Shen, bisnis itu perjalanan panjang. Nyari masalah sama keluarga Shen nggak bakal kasih untung buat Wongcha Capital. Bu Shen, gue punya kebiasaan buruk nih. Makin dilarang. Malah makin pengen gue embat. Suasana langsung dingin seketika. Shen Ruoxi nggak nyentuh tehnya sama sekali. Dia berdiri. Suara sepatu hak tingginya kedengeran jelas pas dia jalan. Pas nyampe pintu, dia berhenti bentar dan nengok. Gue harap gaya sombong lo ini bisa tahan sampai lelang minggu depan. Pintu ketutup. Gue taruh cangkir teh sambil liatin mendung di luar jendela. Campur tangan keluarga Shen emang rada ganggu sih. Tapi di ingatan gue, minggu depan Shen Ruoxi bakal kena krisis dana gara-gara gagal merger di luar negeri. Inilah kartu as gue. Lorong rumah sakit ini sepi banget. Baunya menyengat khas disinfektan. Pas gue buka pintu, gue lihat Su Jangwo terkapar lemah di ranjang dengan selang oksigen di hidungnya. Cuma butuh waktu setengah bulan buat bikin dia kurus kering dan rambutnya memutih semua. Di samping ranjang, ada Suking yang lagi nunduk sambil ngupas apel. Dia langsung nanya, ngapain gue kesini? Mau ngetawain mereka? Halah. Gue nggak senganggur itu. Gue kesini cuma mau kasih tahu sesuatu ke si Bosu. Su Jangwo pelan-pelan buka matanya. Tatapannya yang udah buram itu fokus ke arah gue. Bibirnya gerak-gerak. Tapi suaranya hampir nggak kedengeran. Gue jalan mendekat. Natap pria yang dulu pernah ngelempar cek ke muka gue ini. Dia bilang, lu menang. Grup Su udah tamat. Mau apa lagi? Gue jawab simple. Gue mau sertifikat tanah pabrik lama keluarga Su di Seng. Sebagai gantinya, gue bakal tanggung semua biaya rumah sakit lu dan kasih kerjaan yang layak buat Suking. Apel di tangan Suking langsung jatuh dan gelinding ke kaki gue. Dia natap gue dengan tatapan penuh benci dan malu, tapi lebih banyak rasa nggak berdayanya. Dia tahu kalau sekarang keluarga Su udah nggak punya hak buat nolak. Dia nanya, Hien, lu harus banget ya injek-injek harga diri terakhir kita. Gue cuma bilang, harga diri itu dicari sendiri, bukan dikasih orang lain. Bos Su. Tanda tangan sekarang dengan tangan gemeteran Su Jangwo tanda tangan juga. Gue ambil berkas itu tanpa noleh lagi ke mereka. Tanah pabrik tua itu, di bawahnya bakal dibangun jalur kereta bawah tanah masa depan. Pemerintah bakal jadiin daerah itu pusat bisnis paling elit. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Su jual tanah itu ke keluarga Xiao karena mereka nggak tahu nilainya. Tapi di hidup kali ini, cuan gede ini punya gue. Gue bilang ke Suking, besok lapor ke bagian HRD Wongcha Capital buat jadi asisten pribadi gue. Ini kesempatan terakhir buat dia. Pas gue keluar dari ruangan, Suking nggak ngejar. Tapi gue yakin dia bakal dateng, soalnya dia udah nggak punya pilihan lain. Besoknya, Suking udah pakai baju kantor warna abu gelap di depan meja gue. Dia kelihatan tegang banget. Tangannya ngeremas map yang dia pegang. Gue bahkan nggak lihat dia. Tetap fokus baca proposal lelang di tangan. Asisten Su
fotokopi dokumen ini 10 kali, jam 3 sore. Ikut gue ketemu Shen Ruoxi. Dia nanya, pengaruh keluarga Shen di Jingchang itu gede banget. Lu beneran mau lawan dia terang-terangan? Gue taruh pulpen dan natap dia. Masih ada sisa-sisa kesombongan di matanya. Tapi dia udah mulai tunduk sama kenyataan. Gue cuma bilang, lu cuma perlu lakuin tugas lu. Gak usah banyak nanya. Suasana lelang sore itu panas banget. Shen Ruoxi duduk di sebelah kiri sama timnya. Mukanya ambisius banget mau menang. Gue duduk di kanan, cuma ditemenin Suking. Pas lelang dimulai, si Shen langsung pasang harga yang tinggi banget. Dia nanya ke gue, Presiden Chen, lu masih berani ikutin harga ini? Gue bilang, gue nggak bakal ikut. Tapi mending Presiden Shen angkat dulu telepon dari sekretarisnya. Shen Ruoxi langsung ngerutin dahi. Sekretarisnya buru-buru masuk dan ngebisikin sesuatu. Muka Shen Ruoxi langsung pucat pasi. Ku ing pang. Tepat 10 menit yang lalu, merger keluarga Shen di Eropa dibatalkan karena pelanggaran regulasi, aliran dana mereka langsung macet total. Dia nanya, lu yang lakuin ini? Gue jawab, gue cuma tahu hasilnya lebih awal aja. Presiden Shen, kalau keluarga Shen udah nggak punya modal sekarang, berarti proyek ini jadi milik gue. Gue angkat papan lelang dan kasih harga sedikit di bawah harga keluarga Shen tadi. Satu ruangan langsung heboh, Shen Ruoxi natap gue kayak mau nelen gue hidup-hidup. Suking yang berdiri di belakang, gue bener-bener melongo. Mungkin ini pertama kalinya dia lihat betapa kejam dan presisinya perang di dunia bisnis. Pas lelang selesai, gue keluar dari lift dan lihat Shen Ruoxi lagi nyender di mobil gue. Dia kelihatan kacau, rambutnya yang biasanya rapi sekarang agak berantakan. Dia pegang rokok di tangannya, tapi nggak dinyalain. Dia nanya, Chen Anne, lu itu sebenarnya siapa? Bocah umur 20 tahunan. Gak mungkin punya visi dan cara main se-ekstrim ini. Gue siapa nggak penting. Yang penting itu, sekarang Direktur Shen butuh duit banyak buat nutup lubang di Eropa kan. Dia langsung dongak natap gue dengan tatapan waspada. Krisis paling rahasianya baru aja gue bongkar. Gue jalan ke depan dia, ambil rokok dari tangannya. Terus gue buang ke tong sampah. Fondasi keluarga Shen di Jingcheng itu kuat banget. Gue gak mau perang sampai mati sama lu. Gue cuma mau satu hal, kontrol penuh atas semua laboratorium kecerdasan buatan di wilayah selatan. Sebagai gantinya, gue bakal suntik dana 5 miliar buat bantu krisis lu. Dia bilang, lu bener-bener manfaatin keadaan ya. Gue jawab, emang bener, tapi Direktur Shen harus tahu, selain gue, gak ada yang berani kasih lu modal di saat kayak gini. Shen Ruoxi diam lama banget. Dia orang pinter. Dia tahu mana yang lebih penting antara harga diri sama bertahan hidup. Dia natap gue dengan emosi yang campur aduk. Ada rasa benci, tapi lebih banyak rasa kagum yang gak bisa diungkapin. Dia bilang, oak deal. Tapi gue punya satu syarat. Gi mau beli saham di Dynasty Capital? Gue jawab, boleh. Tapi lu cuma dapat jatah dividen aja. Lu nggak punya hak buat ikut campur dalam pengambilan keputusan. Gue buka pintu mobil dan nyuruh Suking masuk. Suking natap Shen Ruoxi. Terus natap gue lagi dengan muka syok. Dulu dia pikir Shen Ruoxi itu legenda yang nggak terkalahkan. Tapi di depan gue, legenda itu hancur cuma dalam waktu kurang dari 1 jam. Pemandangan malam di Shanghai bener-bener cakep banget. Gue duduk di meja makan, dan di depan gue ada Suking. Hari ini dia kerja keras banget. Dia bahkan inisiatif lembur buat bantuin gue ngerapiin dokumen laboratorium keluarga Shen. Dia makin kelihatan kayak asisten yang beneran pro, bukan lagi cewek manja kayak dulu. Dia bilang, Chen Anne, makasih udah bayarin biaya rumah sakit bokap gue dan buat semua pelajaran hari ini. Gue bilang gak usah makasih. Itu gaji atas kerja keras loh. Suking, di dunia ini, kelemahan itu adalah dosa yang paling dasar. Dia nggak ngomong apa-apa lagi, cuma dia menatap ke arah sungai. Gue tau apa yang ada di pikirannya. Dia pasti mikir, kalau aja 3 tahun lalu dia baik sama gue. Apa nasibnya bakal beda kayak sekarang. Tapi di dalam hati, gue tahu itu nggak mungkin. Berhasil dapetin lab keluarga Shen, artinya gue udah pegang tiket buat masuk ke industri kecerdasan buatan. Gue pesen sebotol anggur merah, dari ngancurin keluarga Xiao, nundukin keluarga Su, sampai bikin keluarga Shen jadi mitra gue. Kejadian di setengah bulan ini jauh lebih gila daripada 10 tahun di kehidupan gue yang sebelumnya. Dia nanya, apa lu bakal terus nyerang keluarga Su ke depannya? Gue jawab, keluarga Su udah nggak level buat jadi target gue.
Tujuan gue sekarang adalah menguasai puncak dunia. Gue angkat gelas wine gue dan langsung gue minum habis. Suking natap gue dengan perasaan yang belum pernah dia tunjukin sebelumnya. Tapi gue udah nggak peduli. Gue berdiri, ngerepiin Yos, dan siap buat perang di bursa saham besok pagi. Suking natap gue, matanya nunjukin emosi yang nggak pernah ada sebelumnya. Tapi, sorry, gue udah nggak peduli lagi. Gue berdiri, benerin jas, dan udah siap buat bantai sesi trading besok. Gak ada waktu buat masa lalu. Saatnya ganti nasib jadi raja. Dinasti gue baru aja berdiri tegak. Di dalam laboratorium, ratusan server udah mulai berisik, ngeluarin suara dengungan yang siap buat guncang dunia. Dulu tempat ini punya keluarga Shin, tapi sekarang udah sah jadi markas besar, Dynasty Capital. Gue mandangin data yang gerak-gerak di layar, udah paham banget di dalam hati. Barisan kode ini tuh bakal jadi tambang emas buat 10 tahun ke depan. Switching nyamperin gue sambil bawa tumpukan laporan. Gerakannya sekarang jauh lebih satset dibanding dulu. Cuma ya gitu, matanya kadang masih kelihatan bingung. Bos Chen, kepala ilmuwan kita, Dr. Lun, mau ketemu. Katanya dia kesel banget gara-gara bos potong budget riset tradisional gede-gedean. Suruh masuk aja. Gak lama kemudian, ada aki-aki rambut ubanan masuk sambil banting pintu. Marah-marah dia, Chen Ane, lu ngerti riset nggak sih? Lu malah buang-buang semua duit ke neural network. Itu mah jalan buntu. Dr. Lun, di dunia gue nggak ada yang namanya jalan buntu. Cuma ada jalan pintas yang paling cepet. Gue tulis santai beberapa rumus inti di papan tulis. Padahal ini tuh materi yang baru bakal rilis 13 tahun lagi. Algoritma deep learning. Muka Dr. Lin yang tadinya merah padam langsung kaku. Dia melototin papan tulis itu tajam banget. Sampai nafasnya mulai nggak teratur. Ini kok bisa lu dapat logika ini dari mana? Gue cuma balas dingin. Gue ini pebisnis. Gue cuma peduli sama hasil lakuin aja sesuai perintah gue dalam 3 bulan. Gue mau lihat hasilnya. Dr. Lin ngeliat gue kayak lihat monster. Akhirnya dia cabut sambil bawa rumus itu. Tanpa sepatah kata pun, Suking berdiri di samping gue. Matanya penuh rasa kagum. Mungkin dia mikir nggak ada yang nggak gue tahu. Padahal mah gue tahu. Ini semua cuma keuntungan karena gue tahu masa depan. Kelar urusan lab, gue langsung fokus ke industri mobil listrik. Di kehidupan sebelumnya, industri ini tuh nyetak banyak banget legenda triliunan dolar. Hari ini, gue datang buat dapetin izin tambang litium yang paling krusial. Aula udah penuh sama orang-orang penting. Shen Ruaki juga dateng. Gaya songongnya udah balik. Pas lagi asik ngobrol sama beberapa pengusaha asing. Bos Chen, urusan lama aja belum kelar. Kok udah mau main bisnis baterai? Ambisius banget loh. Awas keselek lo kalau kegedean suapan. Gue cuma senyum kalau nggak dicoba. Pak Direktur Shen, mana tahu rasanya ngomong-ngomong. Masalah keluarga Shen yang di Eropa udah kelar belum? Muka Shen Ruaki langsung berubah kaku. Tapi kayak nggak terjadi apa-apa. Dia langsung angkat gelas wine-nya. Sekarang dia emang partner gue, tapi juga rival paling bahaya. Kita lagi main tarik ulur nih. Selanjutnya, kita bakal umumin perusahaan yang dapat hak tambang utama buat Lithium Northwest. Dan pemenangnya adalah Dynasty Capital. Satu ruangan langsung heboh parah. Semua mata tertuju ke gue kayak kena spotlight. Gelas wine di tangan Shen Ruaki sampai gemeteran. Dia bener-bener nggak percaya. Padahal dia udah kong kali kong sama 3 taipan lain buat nyudutin gue. Tapi dia nggak nyangka kalau gue udah tanda tangan kontrak dukungan industri langsung sama pemerintah daerah. Kapan lu sempit ke Northwest? Anak buah gue mantau jadwal lu tiap hari. Pak Shen, lacak mobil gue tuh percuma. Mending lacak isi hati gue. Gue langsung jalan ke panggung bareng Suking. Suking ngikutin gue dari belakang. Hari ini dia pakai setelan jas rapi, bantuin gue ngehalau wartawan yang mau ngerubung. Gue liatin muka-muka licik di bawah panggung itu. Di otak gue cuma ada satu pikiran, pondasi gue udah kuat banget. Abis dapet tambang litium, gue balik ke Yunceng buat nyelesain satu urusan pribadi terakhir. Rumah lama keluarga Su udah disegel. Su Jiangwo dilarang ke luar negeri gara-gara kasus kejahatan ekonomi. Dia cuma bisa ngerem di pavilion rumah lamanya. Pas gue buka pintu, bau apek langsung kecium. Su Jiangwo duduk lesu di kursi roda, matanya kosong natap keluar jendela.
Lu masih berani datang, mau lihat gue udah mati apa belum? Gue kesini cuma mau ngambil barang lama yang dulu gue kasih ke Kinging. Gue nunjuk kotak besi karatan di pojokan, isinya tuh kado-kado yang gue beli pakai tabungan selama 3 tahun di kehidupan dulu buat Su Kinging. Nggak berharga sih, tapi ini bukti kegoblokan gue di masa lalu. Su Kinging berdiri di pintu, matanya berkaca-kaca lihat kotak itu. Shen An, gue selalu simpen barang-barang itu. Nggak pernah gue buang, udah nggak ada artinya lagi sekarang. Pak Su, utang bank lu udah gue lunasin semua. Su Jangwo langsung noleh ke gue. Ada secerca harapan di matanya, tapi langsung hilang lagi. Dia tahu gue ngelakuin ini bukan karena baik hati. Tapi buat bener-bener mutusin semua hubungan karma sama keluarga Su, mulai sekarang, lu nggak ada urusan lagi sama grup Su. Kinging bakal tetap kerja di Modu. Tiap bulan, gue bakal kasih dia gaji yang cukup buat biayain hidup lo. Gue tenteng kotak besi berat, itu terus cabut tanpa nengok ke belakang. Su Kinging ngejar sampai pintu, kayak mau ngomong sesuatu, tapi akhirnya dia diam aja. Gue lempar kotak itu ke tempat sampah pinggir jalan, terus gue liatin truk sampah bawa itu pergi. Saat itu juga, beban di hati gue rasanya bener-bener hancur berkeping-keping. Jam 3 pagi, gue masih duduk di kantor. Di depan gue ada beberapa draft kampanye hitam yang baru aja kita jegal. Biarpun Xiao Ai udah di penjara, sisa-sisa kekuatan keluarga Xiao masih belum mati total. Mereka kong kali kong sama orang-orang yang sirik sama dinasti. Media abal-abal, nyoba nyebarin rumor, kalau sumber duit gue nggak jelas. Bos Shen, tim hukum udah kirim somasi. Tapi opini publik masih panas banget. Ada yang bilang bos main pencucian uang atau dapat dana ilegal. Mau jatuhin gue pakai trik receh kayak gitu. Gue nyalain rokok sambil natap jalanan yang sepi di luar jendela. Di kehidupan dulu. Reputasi gue hancur gara-gara rumor kayak gini sampai dipecat. Tapi sekarang gue pegang kuasa penuh. Kirim semua sertifikat pajak sama laporan audit kita ke pihak berwenang. Terus hubungi Pak Li. Siap bos. Laksanakan. Tapi mending bos istirahat dulu. Udah 2 hari nggak tidur. Gue lihat mukanya yang cemas. Ada perasaan aneh muncul di hati gue. Tapi langsung gue tepis. Gue gak butuh simpati sekarang. Gue cuma butuh kesetiaan. Besok pagi abis kelar semua. Baru lu istirahat. Begitu pasar saham buka, gue mau semua tukang fitnah itu bangkrut. Dunia finansial Modu gak bakal bisa tidur tenang malam ini. Gue liatin grafik saham kayak pemburu yang lagi ngincer mangsa. Orang-orang yang main belakang itu nggak tahu lawan siapa sebenarnya. Gue nggak cuma lihat masa sekarang, tapi gue tahu setiap langkah mereka di masa depan. Badai rumor itu akhirnya reda. Terus media-media tukang fitnah itu pada bangkrut satu persatu. Nilai pasar Dynasty Capital bukannya turun, malah naik 30% gara-gara dapat dukungan penuh dari Pak Li. Gue berdiri di atas gedung. Di belakang gue adalah kemakmuran seluruh kota Modu yang mewah banget. Shenruk jalan santai pakai high heels sambil bawa draft kerja sama baru di tangannya. Shin, lu beneran nggak kayak bocah umur 20 tahun ya? Kadang gue ngerasa ada jiwa iblis tua yang tinggal di dalam tubuh lo. Ini Direktur Shen lagi muji gue atau lagi nyindir nih. Dia jalan ke samping gue dan kita berdiri bahu-membahu sambil natap ke arah sungai. Laboratorium Selatan keluarga Shen sekarang udah resmi gabung ke Dynasty Technology. Chip AI generasi pertama kita bakal segera diproduksi massal. Ini tandanya gue bakal resmi berubah dari sekadar spekulan. Jadi raja industri yang sesungguhnya. Ada orang di Jingcheng yang lagi ngincer lo. Keluarga Shen bisa jagain lo buat sementara, tapi nggak selamanya. Lo harus mikirin jalan keluar buat diri lo sendiri. Gue nggak butuh jalan keluar. Setiap langkah yang gue ambil ke depan adalah jalan buat bertahan hidup. Tiba-tiba Su Qingying datang bawa mantel dan pelan-pelan nyampirin ke bahu gua. Dia udah mulai terbiasa sama peran ini. Diem tapi tetap cantik. Aura sombong nona muda yang dulu udah hilang total. Gua natap lampu-lampu kota di kejauhan. Dalam hati, gue tau banget kalau adu mekanik yang sebenarnya baru aja dimulai. Jingcheng. Di kehidupan sebelumnya, gue bahkan gak punya hak buat injekin kaki di sana. Tapi di kehidupan kali ini, gue bakal bikin orang-orang di sana inget terus sama nama gue. Gue balik badan, terus jalan tegas, masuk ke kantor. Dikawal Shen Rusi sama Su Qingying di belakang. Detik ini, gue ngerasain kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Gue bukan lagi bocah miskin yang dulu mukanya dilempar cek 10 juta. Di luar, jendela pesawat. Awan berarak di ketinggian 10.000 meter. Sayap pesawat membelah langit.
Tujuan kita langsung ke Jingcheng, gue nyender santai di kursi kulit yang luas. Sambil buka-buka data orang-orang kuat di Jingcheng yang dikasih Shen Rusi, Su Qingying duduk di sebelah gue, teliti banget ngecek jadwal setelah kita mendarat nanti. Profesionalitas dia sekarang udah kelas kakap. Bener-bener sekretaris spek dewa. CEO Chen, jemputan di bandara udah siap, tapi tuan muda keluarga Ye di Jingcheng kirim pesan. Dia ngundang lo ke acara amal malam ini, dan berharap lo bisa datang tepat waktu. Keluarga Ye, keluarga yang di kehidupan lama, gue dikenal sebagai penguasa setengah industri elektronik di Jingcheng. 2 tahun dari sekarang, keluarga Ye ini bakal hancur lebur gara-gara masalah modal. Tapi buat sekarang, mereka masih jadi raksasa yang nggak tersentuh. Buat tuan muda keluarga Ye, ngundang gue sekarang, jelas banget ini cuma ajang pamer kekuatan buat nakutin orang luar kayak gue. Nona Shen ngingetin gue, taktik keluarga Y itu kotor banget. Apa kita tolak aja? Ngapain ditolak, panggungnya udah disiapin. Kalau gue nggak dateng, acaranya nggak bakal seru dong. Pesawat mendarat mulus di bandara ibu kota, gue keluar dari kabin, udara dingin yang kering langsung nusuk muka gue. Ini bukan lagi Yunang yang anget atau modu yang mewah, tapi ini adalah pusat kekuasaan. Gue benerin kerajas gue. Di kehidupan sebelumnya, gue cuma kurir rendahan di kota ini. Tapi di kehidupan sekarang, gue bakal bikin kota ini bertekuk lutut di hadapan gue. Mobil melaju, stabil ke pusat kota. Ngeliatin dinding merah dan ubin hijau yang lewat di jendela. Hati gue tenang banget. Gak kayak biasanya. Mau itu keluarga Y atau orang-orang kuat di Jingcheng. Di depan gue yang punya ingatan 10 tahun ke depan. Mereka semua cuma rongsokan dari era lama sampai di klub. Di depan pintu masuk mobil mewah, berderet gak ada habisnya. Pelayan pakai congsam nuntun, gue masuk. Begitu gue melangkah ke aula utama, semua obrolan langsung berhenti seketika. Ribuan mata natap gue dengan penuh selidik. Tuan muda Ye berdiri di tengah kerumunan sambil goyang-goyangin gelas wine-nya. Tatapannya sombong banget sampai ke tulang. Jadi ini si Chen Fan yang bikin heboh di Modu itu ternyata nggak ada spesial-spesialnya. Tawa pecah dari kerumunan itu. Su Qingying yang berdiri di belakang, gue sempet tegang sebentar, tapi dia cepet-cepet atur napas dan balik tenang lagi. Gue cuekin provokasi si Ye itu, dan langsung duduk di sofa deket situ. Tuan muda Ye, kalau punya kepala 3 atau tangan 6, itu baru namanya monster. Gue cuman orang biasa yang kebetulan suka cari duit. Cari duit di Jingcheng gak segampang itu dicari. Gue denger lo mau ikut campur di bisnis chip elektronik ya, mending lu balik ke asal lo deh. Daripada nanti lu pulang cuma pakai celana dalam doang. Dia banting gelas wine-nya ke meja tepat di depan muka gue. Cairannya nyiprat kemana-mana. Penghinaan murahan kayak gini mah, udah sering banget gue lihat di kehidupan lama. Santai ya. Gue ambil sapu tangan buat ngelap tangan gue. Terus gue tatap matanya tajam. Tuan muda Ye, daripada ngeributin celana dalam gue, mending lu khawatir dikit sama kiriman bahan baku keluarga Y yang ketahan di Asia Tenggara. Kalau gue nggak salah inget, itu kan sumber nyawa keluarga lo tahun ini. Bener nggak? Muka si Y langsung berubah drastis. Masalah, itu bener-bener ditutup rapat sama keluarganya. Nggak mungkin ada orang luar yang tahu. Dia melotot tinggi. Matanya nunjukin rasa takut buat pertama kalinya. Acaranya seru sih. Tapi gue nggak suka wine punya tuan muda Y. Gue jalan keluar dengan tenang di bawah tatapan semua orang. Su Qingying ngikutin gue keluar lewat pintu utama. Matanya nggak percaya banget pas lihat gue. Mungkin dia bingung. Berapa banyak lagi kartu as yang gue pegang. Pas balik ke hotel, gue langsung kasih perintah pertama. Gue tahu di mana titik lemah keluarga Y sekarang. Di kehidupan sebelumnya, hancurnya keluarga Y dimulai dari kebocoran internal. Dan orang yang bocorin info itu sekarang lagi digebukin sama si Y gara-gara utang judi. Pergi ke kasino bawah tanah di selatan kota, cari orang namanya Lawu, bawa dia ke sini. Utang dia bakal gue bayar 2 kali lipat. Su Qingying cepet-cepet nyatet instruksi gue. Dia udah biasa sama keputusan gue yang satset dan gak masuk akal. Dia gak nanya kenapa lagi. Tugas dia cuma eksekusi sampai beres. Sejam kemudian, Lawu dibawa ke depan gue. Bos, tolong selamatin gue. Si Ye bakal bunuh gue. Dia gak bakal bisa bunuh lo. Kasih gue data asli dari buku kas elektronik keluarga Ye. Dan gue bakal kirim lo ke luar negeri. Lawu cuma mikir 3 detik sebelum akhirnya ngangguk setuju. Di depan urusan hidup dan mati,
Kesetiaan tuh nggak ada harganya. Pas dapet datanya, gue nggak buru-buru sebarin. Gue malah langsung telepon Shane Roxy. Gerakan lu bener-bener cepet ya. Keluarga Y baru aja mulai, tapi lu udah pegang kartu mati mereka. Direktur Shane, siapin modal besok pagi. Begitu pasar dibuka, kita bakal akuisisi seluruh inti industri keluarga Y. Pas tutup telepon, gue jalan ke jendela, pemandangan malam di Jingcheng emang indah. Tapi juga penuh hawa membunuh. Gue tahu setelah besok, keluarga Y bakal tinggal sejarah. Dan nama Dynasty Capital bakal bikin geger seluruh Jingcheng. Sekarang, mending istirahat dulu. Besok bakal butuh banyak tenaga buat panen besar. Su Qingying cuma bisa ngangguk pelan. Dia natap punggung gue dengan tatapan kagum yang gak bisa dijelaskan. Gue tahu, sekarang dia udah bener-bener bertekuk lutut sama gue. Bursa saham baru buka 30 menit. Tapi 3 perusahaan milik keluarga Yi langsung anjlok parah sampai limit bawah. Para Taipan dan Jingchong yang tadinya cuma nonton dari pinggir mulai nggak tenang. Mereka lihat angka merah yang nari-nari di layar besar itu, muka mereka semua pucat pasi karena horor. Apa yang terjadi keluarga Yi lagi digempur habis-habisan lewat short selling. Siapa yang berani senekat ini? Padahal gue cuma duduk santai di ruang VIP lantai bursa. Di depan gue ada beberapa komputer. Shane Roxy duduk di samping gua sambil gerak cepat eksekusi perintah. Setiap serangannya ngehantam titik lemah keluarga Yi. Akurasinya benar-benar kayak operasi bedah yang presisi banget. Chen An, data yang lu kasih gila banget. Rantai modal keluarga Yi putus total. Mereka benar-benar tamat sekarang. Ini baru bunga cicilannya doang. Kemarin sih yang bilang kalau gua nggak pantas nyari duit. Jadi sekarang gua bakal kasih lihat ke dia. Gimana rasanya kehilangan duit? Tiba-tiba si yang dobrak pintu ruang VIP dengan brutal, matanya merah darah, dasinya miring gak karuan. Keangkuhan dia tadi malam hilang total. Dia lari ke arah gua mau narik kerah baju gua, tapi dia langsung di smackdown ke lantai sama bodyguard gua. Chen An, lu bener-bener gila. Lu nyari mati ya, circle penguasa di Jingcheng gak bakal lepasin lu gitu aja. Tuan Muda Yi, denger ya. Circle penguasa itu cuma bakal ikut sama yang kuat. Bagi mereka, lu udah nggak punya nilai buat dimanfaatin lagi. Gue kasih kode ke bodyguard buat lempar sampah ini keluar. Su Qingying cuma berdiri diem. Ngelihat Yifang yang dulunya sombong banget, sekarang diseret kayak anjing mati. Dia helas napas pelan. Adegan ini ngingetin dia sama kehancuran keluarga Su dulu. Udah, nggak usah galau. Kasih tahu Departemen Keuangan buat mulai ambil alih aset-aset inti keluarga Yi. Gue langsung jalan keluar dari lantai bursa. Cahaya matahari kerasa agak silau. Gue tahu jatuhnya keluarga Yi ini baru permulaan. Gue udah bener-bener ngacak-ngacak perairan Jingcheng 7 hari setelah keluarga Yi hancur. Cabang Dynasty Capital di Jingcheng resmi dibuka. Di acara peresmiannya, para Taipan Jingcheng yang dulu ngeremehin gue sekarang malah pasang muka manis dan ngantre buat kasih kartu nama mereka. Cuan adalah satu-satunya paspor di circle ini. Chen An bener-bener muda dan berbakat banget ya. Saya harap kedepannya Anda bisa jagain kita-kita di Jingcheng ini. Pastinya, mari kita kaya bareng-bareng. Gue nanggapin basa-basi busuk mereka tanpa rasa apapun di hati gue. Su Qingying pakai gaun formal hitam yang elegan. Gerak anggun di antara para tamu buat bantu gue nanganin obrolan sosial yang gak penting. Dia udah adaptasi total sama hidup yang penuh tekanan ini. CEO Chen, selamat ya. Sekarang satu Jingcheng udah tahu siapa Anda. Chen An bener-bener punya tangan emas. Direktur Shen juga dapat untung banyak kan kalau bukan karena dukungan modal dari lu. Gue nggak bakal bisa akuisisi keluarga Yi secepat ini. Chen Roxy senyum, matanya nunjukin kedalaman yang beda dari sebelumnya. Sekarang kita bukan cuma partner bisnis, tapi udah jadi satu circle kepentingan yang sama. Gue lihat kerumunan orang yang berisik di bawah panggung dan tiba-tiba inget hari pas gue baru aja regresi. Cek 10 juta itu kerasa lucu banget sekarang. Su Jiangwo, lu liatin, dulu lu mau pakai duit buat beli masa depan gue. Ujung-ujungnya duit itu malah bikin gue bisa beli ekspektasi seluruh orang di Jingcheng. Acara selesai, gue berdiri di rooftop lantai paling atas. Ngelihat gemerlap lampu kota Jingcheng, gue tahu peta bisnis gue udah mulai kebentuk. Tapi ini baru fondasinya doang. Kedepannya, gue bakal bangun kerajaan bisnis global. Punya Chen An seorang tiket pesawat Komodo buat besok pagi udah dipesen.
Bagus. Tujuan selanjutnya, kita ambil potongan terakhir yang emang jadi hak gua. Gue balik badan dan jalan ke arah meja kerja. Matahari terbenam nyinarin punggung gue. Bikin bayangan yang panjang banget. Di kehidupan kali ini, gue bakal bener-bener jadi raja. Di luar jendela, sungai Huangpu ngalir nggak berhenti-berhenti. Balik dari Jingcheng, gue nggak istirahat sama sekali. Tapi langsung gaspol buat atur strategi pasar global. Su Qingying berdiri di belakang gue, dengan cekatan ngerapiin dokumen merger lintas negara. Keangkuhan nona kaya di matanya udah hilang, diganti sama ketenangan hasil tempaan masalah. CEO Chen, raksasa teknologi Amerika Utara udah mulai panik. Mereka kirim surat barengan, mau beli hak paten algoritma AI. Inti kita, mau beli, mereka takut ketinggalan jauh sama kita. Kasih tahu mereka kalau teknologi Wang Chao nggak jual teknologi, kita cuma jual produk. Gue nyender di kursi kerja kulit gue, sambil natap peta dunia di dinding. Di kehidupan sebelumnya, raksasa-raksasa ini pakai blokade teknologi buat neken kita selama 10 tahun penuh. Di hidup kali ini, gue bakal kasih lihat ke mereka gimana rasanya keadaan dibalik. Oh iya, ada satu hal lagi. Ayah saya udah keluar dari rumah sakit hari ini. Beliau mau masak sendiri buat Anda sebelum balik ke kampung halaman. Nggak perlu, Nona Su. Gue udah bilang kan, antara kita cuma urusan kerjaan. Bantu dia beliin rumah pensiun di Yuncang. Potong aja duitnya dari akun pribadi gue. Gerakan Su Qingying langsung kaku. Dia nunduk. Suaranya kedengeran agak nahan tangis. Gue tahu dia masih belum bisa move on. Tapi pintu hati gue udah ketutup rapat sejak hari gue regresi. Udah balik kerja sana, rapat sore ini sama Shen. Roxy penting banget. Jangan sampai ada salah sedikit pun. Dia narik napas dalam, ngusap ujung matanya. Dan balik lagi ke mode profesional, gue lihat punggungnya yang menjauh dengan perasaan yang plong banget. Di hidup ini, gue bukan lagi sekadar figuran buat siapapun. Gue adalah penguasa di papan catur raksasa ini. Beres lembur, gue jalan sendirian di pinggir sungai. Angin malam dingin banget. Bikin rasa pusing gue agak hilang. Su Qingying lari ngejar gue sambil bawain jaket. Dia natap gue dengan emosi yang udah lama dia pendem. Kayak mau meledak kapan aja. Chen An, kalau seandainya dulu aku nggak terima cek itu, kalau kamu masih jadi cowok miskin kayak dulu, apa kamu bakal tetap sayang aku dikit aja kayak dulu? Gue berhenti jalan dan nengok ke arah dia. Lampu pinggir sungai bikin mukanya kelihatan pucat. Pertanyaan ini dulu sering banget gue tanyain di kehidupan sebelumnya, tapi di hidup kali ini malah dia yang nanya. Su Qingying, hal paling nggak berguna di dunia ini adalah kasih sayang yang datangnya telat. Aku tahu aku salah. Aku bener-bener nyesel. Selama setengah tahun ini, aku lihat kamu naik ke puncak selangkah demi selangkah. Dan saat itulah aku sadar kalau aku udah kehilangan harta paling berharga di dunia ini. Lu nyesel karena sekarang gue udah ada di puncak. Kalau lu masih lihat Chen An yang cuma kayak debu, yang payungin lu pas hujan, lu pasti cuma bakal ngerasa risih doang. Gue nggak ambil jaket itu. Gue biarin jatuh ke tanah. Gue natap aliran sungai yang deres dan ngerasaan rasanya plong banget. Kayak ada beban berat yang akhirnya lepas dari hati gue. Baksu, jabatan yang gue kasih ini cuma bentuk apresiasi atas kerja keras lu selama ini. Tapi kalau mau bahas soal perasaan pribadi, mending besok lu ajuin surat resign aja. Su Qing langsung lemes dan ambruk di kursi taman sambil nangis sesenggukan. Gue nggak nengok ke belakang sama sekali dan langsung jalan santai ke arah mobil. Di detik ini, hubungan gue sama masa lalu sebagai budak cinta Chenon bener-bener putus total. Pas malam sebelum konferensi pers global, Chen Rusi tiba-tiba datang ke kantor gue bareng tim legalnya. Dia bawa map perjanjian dengan muka yang serius banget. Gak kayak biasanya, gue udah feeling ini cewek akhirnya bakal nunjukin taringnya juga. Chenan, keluarga Shen mau nambah modal, kita mau ambil alih 40% saham teknologi Wang Chao. Wah, CEO Shen mau nyoba kudeta nih, Shen Rusi jalan ngedeketin gue. Terus naruh kedua tangannya di atas meja dengan aura yang intimidatif banget. Di belakangnya ada Jingchang fix. Keluarga Shen nggak puas cuma jadi mitra. Mereka mau kuasai seluruh kekaisaran kecerdasan buatan ini. Ini kemauan tetua keluarga Shen. Kalau lu nggak setuju, semua lab dan rantai pasokan keluarga Shen di wilayah selatan bakal kita stop operasinya besok. Shen,
Lu pikir gue bakal biarin lu masuk jadi pemegang saham tanpa punya rencana cadangan? Gue langsung buka laptop, terus gue tunjukin diagram struktur rahasia. Muka Shane Ruxy yang tadinya songong langsung berubah jadi pucat pasi. Dia baru sadar kalau kunci semua algoritma inti itu gue sebar di server bawah tanah distrik pabrik tua yang pernah gue beli dulu. CEO Shane, kalau keluarga Shane mau tarik modal, silakan aja. Tapi inget, tanpa gua, lab kalian itu cuma bakal jadi tumpukan sampah rongsokan doang. Shane Ruxy natap gue tayang banget. Gak lama kemudian, dia malah ketawa kenceng. Tapi ketawa yang kayak ngeyek dirinya sendiri, dia tutup map perjanjiannya terus benerin rambutnya dengan anggun. Cenan, lu bener-bener orang gila. Kayaknya gue emang cuma bisa jadi mitra yang penurut aja ya. Pilihan cerdas, senang kerja bareng lu. CEO Shane, pas lihat dia pergi, gue langsung ngelap keringat dingin di jidat. Gila, ini taruhan gede banget, tapi gue menang. Kenapa? Karena gue nggak cuma tahu tren masa depan, tapi gue juga tahu seberapa rakusnya hati manusia. Lampu panggung langsung nyala di tengah. Suking yang berdiri di samping panggung kelihatan gugup banget sambil ngepalin tangannya. Gue benerin dasi. Dan di tengah gemuruh tepuk tangan yang pecah banget, gue jalan pelan ke podium. Hari ini kita bakal nentuin masa depan pas gue tekan tombol kontrolnya. Sistem AI generasi pertama dari teknologi Wangzhou resmi diluncurkan. Di saat itu juga seisi ruangan langsung hening kayak kuburan. Tapi sedetik kemudian sorakan penonton pecah banget sampai kayak mau ngeruntuhin gedung. Gitu, mulai detik ini, nama Chen En bakal tertulis di buku sejarah. Ya Tuhan, ini teknologi yang 20 tahun lebih maju dari zamannya. Gua lihat muka-muka antusias di bawah panggung. Tapi hati gue biasa aja. Gak ada gejolak. Di kehidupan lalu, pas gue mati di gang gelap itu, gak ada satupun orang yang tahu siapa gue. Tapi sekarang, seluruh dunia harus dengerin suara gue. CEO Chen, kita berhasil. Ini baru permulaan. Asisten Sung kasih tahu departemen legal buat siapin draft standar industri global. Shane Ruxy dateng, terus kasih gue pelukan hangat. Dia bisikin di kuping gue. Keluarga Shane bener-bener takluk sama lu. Gue buka pintu aula besar itu, di luar, langit penuh bintang dan jepretan kamera wartawan di mana-mana. Akhirnya, gue bener-bener berdiri di titik tertinggi. Bukan demi cinta, bukan demi kehormatan. Tapi demi pemandangan dari puncak ini, yang bikin gunung-gunung lain kelihatan kecil, gue tolak semua wawancara dan milih naik ke rooftop sendirian. Anginnya kenceng banget sampai rambut gue berantakan. Tapi itu malah bikin pikiran gue makin jernih. Gue akhirnya paham kalau makna terbesar dari reinkarnasi itu bukan soal balas dendam. Tapi soal ngasih kekuatan ke diri sendiri buat milih takdir sendiri. 1 tahun, kemudian gue balik ke Yunnan. Gak ada yang berubah di sini. Kecuali keluarga Su sama Jiao yang udah lama. Jadi bahan gosip, murahan. Gue pakai mantel hitam sambil bawa buket bunga, krisan liar putih dan berdiri di depan makam. Tanpa nama. Itu adalah tempat gue dikubur di kehidupan sebelumnya. Di hidup kali ini, gue udah hidup buat lu dan udah balas dendam buat lu juga. Sekarang lu bisa istirahat dengan tenang. Gue taruh bunganya. Terus pas nengok, gue lihat Suking berdiri gak jauh dari situ. Dia udah resign dan sekarang jadi guru SD di Yuncang. Dia kelihatan jauh lebih tenang. Matanya udah gak ada lagi kerakusan atau kesombongan kayak dulu. CEO Shane lama gak ketemu juga. Bu Guru Su, kita cuma ngobrol dikit kayak teman biasa terus papasan jalan gitu aja. Gak ada lagi drama ngejar-ngejar. Gak ada lagi tangisan. Cuma ada ketenangan kayak baru bangun dari mimpi indah. Telepon dari Shane Ruxy masuk. Dia bilang valuasi pasar Wangzhou Capital udah tembus $1 triliun Amerika. Bos besar Chen, mau kemana lagi kita habis ini? Ke tempat dimana gak ada yang kenal gua. Gua mau tidur nyenyak. Gue tutup teleponnya, terus gue matiin. Sinar matahari mantul di permukaan laut, berkilau di atas ombak. Gue keluarin cek 10 juta yang udah menguning dari kantong. Ini adalah kenang-kenangan yang selalu gue simpen. Gue robek pelan-pelan, terus serpihannya terbang ke bawah angin ke laut. Persetan sama cinta. Persetan sama kehormatan. Di hidup kali ini, gue udah hidup dengan sangat luar biasa. Gue jalan ke arah mobil sport yang parkir di pinggir jalan. Nyalain mesinnya, dan tancap gas sampai hilang di ujung jalan.
Legenda Chenon masih terus berlanjut.